Halo semuanya, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau sharing tentang elektronika daya, khususnya tentang DC-DC converter dan lebih spesifik lagi tentang buck converter yang beroperasi secara CCM atau continuous conduction mode. Di sini untuk gambar rangkaian dan gelombangnya sudah ku gambar duluan untuk mempersingkat waktu. Nanti kita akan masuk ke masing-masing yang udah ku gambar atau ku tulis. Dan kali ini ku mulai dengan penjelasan dari buck converter. Jadi, buck converter itu adalah suatu rangkaian elektronika daya yang berfungsi untuk menurunkan tegangan input yang berupa tekanan DC menjadi tekanan output yang juga DC yang nilainya lebih rendah. Nah, bisa dilihat ini gambar yang pertama adalah gambar rangkaian dari buck converter. Di sini ada transistor sebagai saklar aktif, ini ku namai Q. Ini ada tekanan input DC. Lalu ini ada dioda D, kemudian induktor L, kapasitor C, beban R, dan tentunya ini ada tegangan output. Ini ku labelin semua ya. Nah, untuk memahami prinsip kerja dari buck converter sekaligus nanti kita turunkan persamaan konversinya, kita harus menganalisisnya dalam kondisi steady state atau kondisi tuna. Dan nanti kita asumsikan bahwa semua komponennya ideal dan kapasitor outputnya itu sangat besar sehingga tegangan outputnya itu berupa DC murni. Walaupun pada aktualnya akan nanti ada ripple yang bisa kita minimalkan dengan memilih kapasitor yang sesuai. Oke, sekarang kita coba untuk analisis pada saat kondisi saklar on. Nah, kalau aku ngomong saklar on, berarti maksudnya adalah saklar Q ya. Jadi ini pada saat saklar T on, saklar Q ini dia konduksi. Nah, ini. Makanya di sini dia menjadi kayak semacam ya short circuit ya. Jadi arus atau energi ditransfer dari sumber ke induktor dan ke kapasitor dan ban. Nah, pada kondisi ini bisa kita turunkan persamaannya, yaitu tegangan input menggunakan hukum Kirchhoff sama dengan tegangan induktor ditambah dengan tegangan output atau tegangan kapasitor. Atau kalau langsung kita ubah menjadi tegangan induktor VL sama dengan tegangan input dikurangi tegangan output. Ini misalkan kita namain persamaan 1. Nah, selain itu kita juga mengingat bahwa rumus tegangan induktor itu juga bisa VL sama dengan L DIL per DT. Ini kalau kita ubah langsung delta IL per delta T sama dengan VL per L, di mana VL itu sama dengan V input min V output dibagi dengan L. Kalau kita tulis ulang dalam bentuk delta IL, berarti kan delta IL ini pada saat on sama dengan V input min V output dibagi L kurung ya. Nah, delta T ini nilainya adalah D DT, tapi T-nya itu kita pindah ke bawah jadi frekuensi. Nah, maksudnya gimana? Nah, kita mulai ke grafik ya. Jadi ini kan transistor di bagian ini. Transistor Q itu untuk mengaktifkan itu kita kasih supply GS-nya itu, gate dan source-nya itu dengan VGS. Nah, ini tanda GS ya. Nah, tanda ini berarti dia mengalami kayak aktif lah. Ini
ini off. Ini juga on, ini off. Nah, dari sini ke sini itu satu periode ya. Satu periode T. Ini juga. Itu juga satu periode, namanya T. Nah, T, jadi T itu sama dengan T on ditambah dengan T off. Jadi ini T on dan ini ya di sini. Dari sini ke sini itu T off. Off ya. Oke. Nah, kita akan mengenal parameter baru yang namanya adalah duty cycle. Itu besarnya adalah T on dibagi dengan T on plus T off atau sama dengan T on per T atau sama dengan T on kali frekuensi. Duty cycle ini lambangnya adalah D. Jadi dari sini ke sini itu DT, dari sini ke sini itu adalah 1 min D kali T. Nah, dari sini itu ketemu yang bagian ini. Ini maksudnya adalah untuk persamaan ini kita namanya persamaan 2 ya. Persamaan 2 ini adalah delta IL pada saat on. Nah, pada saat on ini VL ya. VL-nya itu adalah besarnya V in min VO. In min VO. Nah, delta IL on ini kan nilainya positif ya. Jadi dia mengalami kenaikan kayak gini. Ini. Oke, ini ya. Ini kenaikan. Terus tekanan induktornya itu positif. Yang besarnya V input min V output. Sekarang kita coba lihat pada saat kondisi off. Nah, pada saat off, makanya ini saklar key-nya jadi semacam open gitu ya. Ini arusnya itu berubah jadi dari induktor yang tadinya itu dia di-charging oleh tekanan input, dia akan discharge. Nah, kayak gini. Oke. Begitu juga dengan kapasitornya. Kapasitornya juga akan discharge dan mensuplai output. Nah, mau nggak mau ini karena tidak ada pengaruh dari tekanan input, diodanya menjadi forward bias untuk ngasih jalan ke arusnya ini. Oke, kalau yang posisi on tadi, yang ini, dia kan ter-reverse bias karena tekanan input. Nah, ini karena pengaruh tegangan inputnya sudah tidak ada, jadi ya dia menjadi forward bias. Nah, sekarang kalau kita turunkan persamaannya, ini bisa kita lihat VL sama dengan min VO. Nah, ini kita lihat tanda positifnya ya. Oke. Lalu kita ambil dari delta IL-nya langsung. Delta IL. Ini posisi off. Ini persamaan 3 berarti ya. Persamaan 3. Kembali ke sini delta IL off sama dengan tegangan induktor apa? Min VO. Lalu dibagi dengan L. Delta T-nya karena pada saat off menjadi 1 min D. T kan, T-nya kita taruh di bawah jadi F. Nah, ini persamaan ke-4. Terrefleksi di bentuk gelombangnya bagaimana? Nah, ini. Dia di sini. Jadi pada saat off, tegangannya itu adalah min VO. Sedangkan untuk arusnya dia mengalami discharge, makanya turun. Nah, karena di sini kita tahu ya, ini kan sisi M nih.
CCM maksudnya CCM itu apa? Arus induktor minimumnya itu dia lebih dari 0. Jadi kalau kita tulis ini yang bagian ini ya, itu arus induktor maksimum. Yang ini arus induktor minimum. Kemudian di sini ada arus induktor average. Kemudian ini tak ubah ya karena ini penting. Dari sini, nah yang merah ini namanya adalah delta IL. Sehingga dari sini, nah ini namanya delta IL per 2. Ini IL. Oke. Nah, kembali tadi CCM itu ini. Jadi IL minimumnya ini dia akan lebih tinggi dibanding 0. IL min lebih besar dari 0. Itu definisinya CCM. Karena nanti ketika delta IL minimumnya itu sama dengan 0, itu cara analisis dan persamaannya beda. Nanti akan kubahas di video selanjutnya. Itu berarti buck converternya kalau misalkan IL minimumnya sama dengan 0 ya, itu beroperasi secara DCM, Discontinuous Conduction Mode. Nah, fokus kita kali ini adalah dia beroperasi secara CCM. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Nah, dari persamaan 1 dan 3 itu kita bisa menurunkan persamaan konversi dari buck converter. Caranya bagaimana? Caranya adalah menggunakan persamaan rata-rata induktor. Jadi untuk konverter ini ya, konverter DC-DC pada umumnya, khususnya di buck converter, dalam kondisi steady state, VL average itu sama dengan 0. Selain itu, IC average itu juga sama dengan 0. Ini ya, ini harus diingat nih. Nah, sekarang kita menggunakan yang ini untuk menurunkan persamaan konversinya. Bagaimana? Jadi VL average itu sama dengan seperti integral 0 sampai T VL T dt. Sama dengan seperti ini langsung kupecah ya. Jadi integralnya dari 0 ke T on. Nah, dari sini ini hijau ya, dari sini ke sini, dan nanti dipecah dari sini ke sini. Ini itu T on, ini T off. T on apa? Ini dt, T off apa? 1 min D kali T. Jadi ini langsung dt. Nilainya apa? Untuk pada saat on, dia adalah V input min V output. V input min V output dt ditambah integral dari dt ke T, ini min VO dt. Sama dengan seperti, coba langsung kumasukkan ya, dt V in dikurangi dt VO min VOT, lalu min ketemu min berarti plus, ditambah dt VO. Oke. Nah, ini ada DTVO sama DTVO, jadi ini bisa kucoret. Kemudian ini T-nya bisa kita hilangkan. Ketemunya adalah ini sama dengan 0 ya, karena rata-rata dV input min VO. Artinya VO sama dengan dV in. Di mana duty cycle itu nilainya antara
0 sampai 1. Tadi apa duty cycle? Duty cycle adalah T on dibagi T atau T on dikali F. Nah, ini adalah persamaan konversi dari buck converter. Karena D itu nilainya dari 0 sampai 1, maka buck converter hanya bisa menurunkan tegangan input menjadi tegangan output yang lebih rendah. Kalau semuanya ideal, maka ini dia akan dari VO-nya itu sama dengan 0 sampai VO sama dengan V-in ketika D-nya 1. Oke, untuk persamaan konversi kita sudah selesai. Sekarang kita masuk ke induktor. Oke. Nah, yang mau kita cari adalah tegangan, arus, kemudian yang terakhir persamaan untuk menghitung nilai induktornya. VL pada saat on, tadi kan sama dengan, ini ya, kita lihat lagi. Ini kuning ya. Ups, yang hijau aja nih. Ini pada saat on dia V in min VO, pada saat off dia sama dengan VO. Minus ini maksudnya karena dia discharge ya. Kemudian tegangan arus induktornya yang nanti kita turunkan tegangannya dulu deh. Oke. Jadi pada saat on itu V input min V output. Ini kalau nomor persamaannya ini kan persamaan 4. Berarti ini kita coba persamaan 5. Benar kan? Oh iya. Ini persamaan 7. Kok 7 sih? sorry. Persamaan 6 ya. 6. Kemudian VL pada saat off sama dengan min VO. 7. Dimana VL average sama dengan 0 ini tadi ya. Untuk menurunkan persamaan konversi. Sekarang untuk arusnya IL average. Nah, IL average sama dengan apa? Kita lihat rangkaiannya. Oke, kita perhatikan pada saat T on dan pada saat T off. Di mana IL itu sama dengan, kalau dilihat di sini ya, di bawah nih. IL itu sama dengan arus kapasitor ditambah dengan arus output. Jadi terus ini ya. Jadi IL itu sama dengan IC ditambah dengan IO. Nah, ini kalau kita hitung average-nya, IL sama dengan IC dari ini ya, hukum atau asumsi tadi. IC average itu nilainya adalah 0. Dan sehingga IL average itu sama dengan IO. IO apa persamaannya? Ya sama dengan VO per R. Ini VO per R. Kemudian untuk induktor, parameter yang lain adalah ada IL max. Sini. Kemudian ada IL min, delta IL ya. Kemudian mana lagi? Ya itu. Kita hitung dulu untuk delta IL on itu sama dengan delta IL off. Ini tadi berarti V input min V output kali D per LF sama dengan, sekali lagi tanda minusnya ku hilangi ya, karena dia menunjukkan penurunan atau discharge. Jadi langsung ke nilainya saja. Kali 1 min D per LF. Ini persamaan 8. Ini persamaan 9. Nah, IL
maksimum itu sama dengan IL average ditambah dengan delta IL per 2 sama dengan VO per R ditambah dengan, nah ini kan cuma ada satu VO nih untuk IL average-nya, jadi aku milih yang delta IL pada saat take off. Jadi ini langsung 1 min D kali VO ditambah dibagi dengan 2 LF persamaan 10. Kemudian IL minimum itu sama dengan VO per R dikurangi 1 min D kali VO bagi 2 LF persamaan 11. Nah, kita bisa lihat dari sini nih, dari persamaan 11 ini bisa kita turunkan untuk persamaan L untuk memastikan bahwa konverternya itu beroperasi secara CCM. Caranya gimana? Jadi tadi syarat CCM adalah CCM itu IL harus lebih besar dari 0. Jadi batasnya itu bisa kita turunkan 0 sama dengan VO per R kurangi 1 min D kali VO dibagi 2 LF. Ini kita pindah ya, jadi VO per R sama dengan 1 min D kali VO bagi 2 LF. Kita lakukan perkalian silang untuk mendapatkan L. Jadi L minimumnya itu sama dengan VO-nya hilang nih ya. 1 min D kali R per 2F. Ini persamaan ke-12. Nah, jadi kalau kalian nanti membuat konverter dengan asumsi semuanya ideal, kalau L-nya itu di atas L-min, ya konverternya akan beroperasi secara CCM. Nah, di sini juga kita bisa lihat bahwa frekuensi itu dia berbanding terbalik dengan besarnya induktor. Jadi kalau misal kalian mau memperkecil besarnya induktor, maka frekuensinya dinaikkan. Begitu pula sebaliknya. Tapi selain persamaan 12 ini, kita juga bisa menurunkan persamaan induktor menggunakan persamaan 9. Nah ini. Jadi kalau persamaan 9 itu diubah, aku pakai yang ini ya. Pakai yang LF, pakai yang take off. Jadi L sama dengan 1 min D kali VO dibagi delta IL kali F. Ini persamaan 13. Nah, kalau misal kalian menggunakan ini, berarti fokusnya itu adalah untuk mencari ripple arus yang sesuai. Nah, misalkan kalian menggunakan persamaan 13, nanti tinggal dibandingkan. Jadi L persamaan 13 kalau lebih besar dari L min, itu harusnya CCM konverternya. Tapi aktualnya apakah sederhana itu? Ya, nggak juga kalau nanti misal kalian mau mendesain konverter yang memiliki performance dan efisiensi yang tinggi, ada hal-hal lain yang harus diperhatikan, tapi itu di luar pembahasan dari video ini. Oke, berarti induktor sudah selesai. Sekarang kita masuk ke kapasitor. Nah, untuk kapasitor ini kita harus lihat bentuk gelombangnya. Oke, ini ya. Ini adalah VC, di mana VC itu sama dengan VO, berarti ini VO ya. Dan ini adalah IC. Tadi kan kita ingat IC average itu sama dengan 0. Jadi ini. Nah, ini average sama dengan 0. Dari mana bentuk gelombang ini? Kita tadi ingat bahwa IL itu sama dengan
IC ditambah IO. IO sama dengan IL dikurangi ini IC sama dengan IL dikurangi IO. Jadi untuk arus output dia kan sama dengan arus rata-rata induktor. Ini kembali ke sini ya, kembali ke grafiknya IL. Sama kayak rata-rata induktor. IL average sama dengan IO. Dan ini bentuk gelombang arusnya induktor itu segitiga gini kan. Jadi ibaratnya kayak segitiga induktor ini, arusnya induktor dikurangi garis lurus, maka dia kayak digeser ke bawah sampai rata-ratanya itu 0. Nah bentuknya kira-kira menjadi seperti ini. Jadi ini dari peak to peaknya ini sama dengan ya delta IL, karena arus induktor digeser ke bawah gitu. Dari sini ke sini delta IL per 2. Kemudian dari sini ke sini itu T per 2. Nah untuk menghitung kapasitor itu kita ingat yang menggunakan persamaan kapasitor ya. Dari Q sama dengan C VC. Q itu adalah luasnya ini. Pada saat dia charging kita pakainya. Oke, sekarang kita turunkan. Jadi Q sama dengan C VC. Perubahan muatan Q, C delta VC sama dengan delta VO. Nah, tadi kita ingat delta Q ini adalah luasnya segitiga ini. Jadi L luas segitiga ya. Luas segitiga itu sama dengan setengah alas kali tinggi. Alasnya itu adalah T per 2, tingginya delta IL per 2. Jadi langsung kita masukkan setengah kali alasnya T per 2 kali delta IL per 2 sama dengan C delta VO. Berarti ini delta IL-nya misalkan langsung ku jabarkan 1 min D kali VO LF. Nah ini 2 kali 2 kali 2 jadi 8. T-nya dijadikan ke bawah jadi F kuadrat sama dengan C delta VO. Kita ubah posisinya menjadi delta VO per VO sama dengan 1 min D dibagi 8 LCF kuadrat. Ini kalau misalkan kalian mau tahu ripple dari tegangan outputnya. Ini persamaan 13. Dengan persamaan ini, kalau diubah juga kalian juga bisa menemukan persamaan kapasitornya. Jadi C sama dengan 8L delta VO per VO kali F kuadrat 1 min D 14. Oke, kapasitor juga sudah selesai. Nah, sekarang yang belum adalah switch-nya. Kita kembali ke atas. Nah, ini bisa dilihat kira-kira yang ini itu gambar dari gelombang apa nih. Pada saat on, T on, dia tegangannya 0. Berarti ini adalah VQ ya. Tegangan di switch-nya. Jadi pada saat on dia kan konduksi. Pada saat off dia tegangannya sebesar tegangan input. Ini sama dengan tegangan input, V input. Kemudian arusnya, ini aku kebalik ya. Ya udah nggak apa-apa. Ini berarti IQ. Jadi pada saat T on karena dia konduksi, nih aku pakai hijau. Nih ya. Jadi dan arusnya itu kan
sama kayak IL, makanya dia konduksi di sini. Nah, ketika off ya udah dia akan turun jadi 0, lalu pada saat on lagi dia naik dan seperti yang pada saat ini. Jadi ini adalah IL max. Oke. Kemudian yang ini berarti VD. Nah, pada saat switch on hijau, nah ini dia menahan tegangan seperti tegangan input. Ini sama ya, V input. Lalu untuk arusnya ID, nah ini dia konduksi pada saat T off, jadi dan arusnya juga besarnya sama kayak arus induktor, jadi dari peak dia akan turun. Nah, oh ya gitu. Ini sama dengan IL max. Nah, jadi terkait dengan switch ini untuk menentukan rating dari masing-masing switch yang akan dipakai ya, baik dari transistornya, biasanya digunakan MOSFET maupun diodanya. Oke, kira-kira itu sharing terkait dengan buck converter di video kali ini. Untuk selanjutnya nanti mungkin aku mau sharing tentang boost converter dulu yang beroperasi secara CCM. Yes, gitu aja video kali ini. Semoga jelas dan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.